الله أكبر ولله الحمد. Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar dalam kurun waktu yang sangat lama menanti kehadiran Ismail alaihissalam. Dalam usia anak yang baru beranjak remaja, Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih Ismail alaihissalam sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua pasti sudah mengetahui akhir dari risalah itu, yaitu Nabi Ibrahim hendak menyembelih Ismail dengan parang yang sangat tajam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan maha kuasanya dengan cara mengganti Ismail dengan hewan ternak yang sehat dan gemuk. Pelajaran hidup yang dapat kita petik di sini adalah keikhlasan dan ketulusan dalam berbuat, untuk mengorbankan hawa nafsu, egoisme, ambisi akan harta untuk dibagikan kepada saudara, tetangga, dan lebih-lebih kepada agama, bangsa, negara, dan daerah yang kita cintai bersama. Keikhlasan untuk berkorban itu yang paling utama, agar semua tindakan kita dapat terbebaskan dari kepentingan pribadi dan kelompok. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kullu dzambin amilahu alaih. Siapa orang tua yang memiliki anak lalu orang tua itu meninggal dunia, dia meninggalkan anak yang bejat, yang berprofesi sebagai pelacur, sebagai pemabuk, sebagai bandar narkoba, sebagai ahli maksiat. Tiap-tiap dosa yang diperbuat oleh anak itu kebagian dengan orang tua di alam barzakh, di alam kuburnya. Naudzubillahi min dzalik. Allahu Akbar. Bagaimana para guru di sekolah yang seharusnya mengajarkan moral kepada anak-anak kita? Betapa sering terjadi kekosongan mata pelajaran karena gurunya sibuk mencari tambahan di luar sekolah. Belum lagi kepala sekolah sibuk mengotak-atik dana bos untuk keuntungannya itu sendiri, sehingga sering terjadi kericuhan di sekolah oleh anak-anak kita. Allahu Akbar. Bagaimana dengan orang-orang yang duduk di atas kita, yudikatif, legislatif, dan eksekutif, yang digaji dengan uang rakyat? Mereka tidak lagi serius memikirkan kesejahteraan dan keamanan daripada rakyat kita, bangsa kita tercinta. Justru sebaliknya, mereka sibuk bermanuver untuk melanggengkan jabatan mereka, menumpuk harta dan kekuasaan. Allahu Akbar. Ini menyedihkan buat kita semua. Jemaah Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka hati dan pikiran kita. Tidak hanya kecam, tidak hanya kata makian, tetapi pikirkan solusi bagaimana remaja kita. Karena remaja, generasi muda kita adalah aset terbesar bagi bangsa ini. Mereka adalah pelanjut, pemegang estafet kekuasaan di negeri ini. Mereka lah yang menjadi bupati, yang menjadi khatib, yang menjadi imam, jadi pemimpin 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Jika hati mereka tidak disentuh dengan iman, maka apa yang terjadi dengan agama dan bangsa kita tercinta Indonesia? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd.
Oleh karena demikian, melalui momen yang penuh hikmah ini, mari kita sadari, setelah kembali dari tempat ini, coba kita perhatikan keluarga kita, anak-anak kita, apakah sudah pandai membaca Al-Quran? Apakah sudah tekun untuk sholat? Apakah menutup aurat? Dan lain sebagainya. Kalau iya, selamatlah kita. Kalau belum, jangan pernah tersenyum. Orang tua harus menangis ketika sujud terakhir dalam salatnya, di waktu mustajab tengah malam, di waktu duha. Jangan hanya sibuk meminta, ya Allah, angkat jabatanku, angkat profesiku, penuhi harapanku, sukseskan dagangan, cita-citaku. Tetapi jangan lupa sisipkan doa untuk anak-anak kita, karena itu investasi terbesar. Pernahkah kita bayangkan ketika suatu saat kelak ajal menjemput kita di detik-detik sakaratil maut kita, pernahkah dalam hati kita merenungkan, mengharapkan agar anak-anak yang jadi darah daging kita, yang kita lahirkan, kita besarkan dengan jerih payah kita, pada saat-saat genting itu, semoga hari itu anak-anak kita yang mentalkin di telinga kanan kita dengan la ilaha illallah. Mereka yang terus mengelilingi kita dengan kalamullah, dengan membaca Al-Quranul Karim, hingga orang tua saat itu merasa sejuk. Walau dahsyatnya sakaratul maut, itu menjadi sebab akhir hayat husnul khatimah bagi orang tua. Takbir bergema di hening pagi, memuji kebesaran ilahi. Kini adha menjelma lagi, minal aidil wal faizi. Mengenang peristiwa pengorbanan Ibrahim alaihi salam, menyuruh seruan Tuhan, menyembelih Ismail anak kesayangan.